ini saya akan menjelaskan kembali bagaimana cara menggunakan atau memberikan secara operasional dari sistem informasi pelaksanaan MBKM. Untuk itu saya izin share screen terlebih dahulu, nggih. Sebentar. Sudah terlihat ya? Baik, apakah sudah terlihat share screen Udah, dari saya? udah. Ya. Baik, jadi saya ulangi lagi, hari ini saya akan memberikan sedikit gambaran ya, atau kurang lebih nanti bagi para pengguna pelaksanaan MPKM di Unsud ya, terutama dari sisi teknisnya. Jadi nanti saya akan jelaskan secara urut, nanti tapi nanti silakan Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan kami terkait tentang pertanyaan atau kasus di dalam MPKM saat ini. Baik, hari ini saya akan menjelaskan beberapa tahapan ya. Yang pertama ada pengelolaan identifikasi mitra. Jadi nanti Bapak Ibu pengelola MPKM di prodi ya atau di fakultas nanti bisa membuat sebuah identifikasi mitra ya biasanya dari PKS-PKS yang ada di Unsud. Kebetulan di Unsud ini kami sudah ada sistem informasi kerjasama namanya Sikerma. Nanti kita bisa mengambil data PKS ya dari instansi yang nantinya akan digunakan sebagai program MPKM dari Sikerma tadi. Nah, lalu dari Komisi MPKM membuat sebuah program yang nantinya akan bisa dipilih oleh mahasiswa untuk melaksanakan program MPKM tersebut. Ya, ya tentunya nanti eh, ada proses verifikasi yang harus dilakukan Komisi MPKM untuk menerapkan ya atau memverifikasi sebuah syarat ya. Nah, ini di dalam sistem kita bisa limpahkan semua ke masing-masing prodi untuk syaratnya. Ya, karena kan setahu saya untuk melaksanakan program MBKM ini akan berkaitan erat dengan mitra yang akan melaksanakan MBKM ya. Misalnya eh, ketika kita melaksanakan program MBKM di Kemendikbud akan berbeda syaratnya dengan yang akan dilaksanakan di instansi lain, misalnya di Kementerian Kehutanan misalnya. Nah, itu nanti syarat tadi kita jelaskan di masing-masing program yang akan kita tawarkan ke mahasiswa. Nah, selanjutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mahasiswa mendaftar program MPKM yang sudah ditawarkan oleh prodi atau fakultas yang ada. Lalu setelah itu, ketika mahasiswa sudah mendaftar dan sudah verifikasi kelayakan, maka proses pelaksanaan MPKM sudah dimulai. Ya, jadi nanti dari Komisi MPKM bisa memilih eh, email atau akun dosen pembimbing ya, yang nantinya akun dosen itu bisa dijadikan sebagai akun untuk memonitoring kegiatan MPKM mahasiswa tersebut ya, mulai dari pencatatan harian sampai nanti visitasi sampai nanti nilai akhirnya bisa dilihat. Lalu karena proses monitoring sangat kompleks, mungkin nanti kita bisa berdiskusi bagaimana cara menjalankan sistemnya. Setelah itu di tahap terakhir saya juga nanti akan memberikan sebuah gambaran bagaimana sebuah instansi atau mitra akan mengupload sebuah nilai ya, sebuah nilai yang akan diberikan ke mahasiswa tersebut. Baik, kita next saja. Nah, berikut alur umum ya, secara umum pelaksanaan MBKM di Unsud yang sudah berjalan. Bisa dilihat Bapak Ibu di sini sudah ada dua sistem sebenarnya yang akan bantu kita melaksanakan program MPKM. Yang pertama itu adalah akun SIA dan sistem akun MPKM. Ya. Kita bisa dilihat di pertama ini, di tahap pertama nanti, seperti yang saya jelaskan secara singkat tadi, nanti Bapak Ibu Komisi MPKM akan membuatkan sebuah program MPKM, ya, data sebuah program MPKM yang nantinya akan
ditautkan dengan instansi, data instansi ini boleh yang sudah ber-PKS atau yang belum ya. Tapi lebih baik kalau nantinya yang sudah ber-PKS karena nanti akan masuk ke IKU kita. Nah, nanti otomatis dari dari program yang ada, Bapak Ibu silakan nanti kirim ke SIA. Nanti ada prosedurnya bagaimana program itu dikirim di SIA. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar nanti Kaprodi bisa mengesetkan paket MBKM ya, yang nantinya bisa dijadikan mata kuliah di SIA untuk KRS MBKM mahasiswa. Ya, cuma nanti kalau yang di SIA mungkin karena kita tidak bisa langsung simulasi karena SIA itu konteksnya lebih luas, jadi nanti saya skip saja yang ada di SIA ya. Tapi pada prinsipnya para Kaprodi di masing-masing prodi itu sudah pernah melaksanakan pemilihan paket MBKM ya. Tapi syaratnya dari komisi mungkin di sini komisi banyak yang baru nggih. Jadi dari komisi nanti harus mengirim data programnya ke SIA. Nah, setelah itu dari ketika mahasiswa sudah memilih data MBKM pada sistem MBKM dan pada SIA sudah dipaketkan dan sudah melakukan proses KRS. Nah, silakan nanti dari mahasiswa itu harus memverifikasi tanggal keberangkatannya ya. Karena apa? Karena harus nanti ketika belum berangkat maka dianggap mahasiswa itu belum bisa mengisi proses kegiatan MBKM ya. Jadi banyak kasus di tahun-tahun lalu mahasiswa itu terkendala tidak bisa mengisi catatan harian ya karena ternyata setelah kita cek bersama banyak mahasiswa yang belum menuliskan tanggal keberangkatannya ya bahkan belum diverifikasi sama komisi MBKM. Nanti silakan eh, antara mahasiswa dan komisi saling komunikasi untuk bisa melakukan proses kegiatan MBKM lebih lanjut ya terkait dengan kegiatan harian. Nah, lalu di terakhir nanti dari pihak instansi bisa mengupload sebuah nilainya. Baik, kita lanjut saja ke tahap pertama. Nanti Bapak Ibu, eh, ini khusus Komisi MBKM yang melakukan proses identifikasi dari data Sikerma. Ya, dari Sikerma sudah ada datanya. Tinggal nanti klik sinkron saja. Ya, nanti saya contohkan bagaimana caranya. Lalu ketika data mitranya sudah ada, silakan bisa langsung ditautkan ke program MBKM yang Bapak Ibu sudah buat ya. Tapi kalau belum ya nanti silakan komunikasi dengan tim kerjasama fakultas atau tim kerjasama universitas. Ya, nanti silakan untuk melakukan komunikasi yang baik. Nah, lalu di proses berikutnya kita bisa melihat nanti dari Komisi MBKM itu melakukan selain melakukan pemilihan mitra juga validasi mitra ya. Apakah mitra yang dipilih sudah benar ya, instansi yang dipilih sudah benar atau belum untuk ditautkan dengan program MBKM yang sudah ada. Nah, lalu di proses berikutnya ya, di pembuatan program MBKM ini silakan nanti pihak Komisi MBKM Prodi atau fakultas menginputkan program-program yang nantinya akan ditawarkan ke mahasiswa ya. Nah, program MBKM ini bisa dipilih oleh lebih dari satu prodi ya. Misal ada program MBKM khusus untuk fakultas. Berarti nanti di mahasiswa di fakultas tersebut bisa memilih program MBKM yang sudah ditandai bahwa dia itu dari fakultas misalnya teknik atau dari pertanian seperti itu. Ya, jadi nanti silakan mahasiswa memilih program yang disesuaikan dengan prodi yang dibuat oleh komisinya masing-masing prodi atau fakultas ya. Nah, lalu ini kasus yang tidak semuanya ada ya, tapi ada beberapa yang misalnya ketika salah memilih program
Ya, karena mahasiswa itu bisa jadi salah memilih program ya, itu bisa dibatalkan dengan pengajuan pembatalan program. Ya. Atau ternyata dari sisi komisi yang bisa membatalkan juga bisa ya. Jadi kalau komisi ingin membatalkan langsung, mahasiswa tersebut bisa langsung dibatalkan. Lalu untuk berikutnya, nah ini eh, hal yang sangat simpel sebenarnya, tetapi banyak mahasiswa yang melewati SOP ini. Ya, jadi mahasiswa silakan untuk menginputkan tanggal keberangkatan dan status keberangkatan MBKM kalian ya. Jadi nanti dari mahasiswa harus sudah menulis tanggalnya. Setelah itu barulah mahasiswa itu bisa melakukan laporan-laporan MBKM yang sudah disediakan oleh sistem. Nah, di sini ada SOP monitoring. Di sini konsepnya parsial ya, bisa langsung seluruhnya bisa melihat atau tidak karena tergantung dari dosen pembimbing ya atau komisi yang ditanggung untuk memonitoring mahasiswa ya. Jadi nanti ketika sudah berjalan proses program MBKM-nya, misalnya mulai tanggal 1 Maret misalnya, itu nanti dari pihak pembimbing mahasiswanya dari sisi universitasnya sudah bisa melihat ya kegiatan atau catatan-catatan mahasiswa yang sudah dibuat ya secara daily atau secara harian. Oke, kita next saja kita langsung silakan Bapak Ibu kalau yang sudah pernah familiar ya bisa kalau pada intinya dari tahun-tahun yang lalu tidak ada perubahan yang signifikan terkait sistem MBKM, hanya saja eh, nanti akan saya demokan bagaimana cara mengupload nilai bagi instansi ya, jadi pihak pihak eksternal ya. Jadi nanti tolong diperhatikan untuk pengelolaan data nilai mahasiswa dari instansi masing-masing program MBKM. Oke, kita langsung saja ke sistemnya. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses di alamat mbkm.academic.unsud.ac.id ya. Nanti silakan bisa langsung masuk menggunakan email Unsud ya. Email Unsud Bapak Ibu pastikan di sini sudah masuk sebagai email Unsudnya Bapak Ibu semua ya. Lalu bagi mahasiswa berarti menggunakan email mahasiswa. Nah, lalu untuk yang terakhir bagi instansi luar silakan nanti dari komisi bisa menambahkan email instansi ya yang nantinya akan ditautkan dengan mahasiswa bimbingannya nanti. Seperti itu. Jadi nanti tugas komisi selain membuatkan program ya, dia juga akan memverifikasi data terkait berkas ya, terkait dengan data berkas syarat tadi dan memilih email ya atau memilih menautkan ya email dari dosen pembimbing dan pembimbing lapangan ya. Pembimbing lapangan berarti ini adalah instansinya seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, eh, sebenarnya dari data kerjasama sudah kita sinkronkan dengan Sikerma, tetapi nanti silakan Bapak Ibu Komisi MBKM bisa melihat ya data-data mitra mana yang sudah ditambahkan ya. Bisa di sini dicari mitra yang sudah ada, nanti tinggal bisa ditambahkan. Tetapi di sini sebenarnya yang paling penting bukan pertama bukan verifikasi mitra, tapi memastikan program-program MBKM itu sudah disediakan oleh Bapak Ibu Komisi. Jadi hal yang pertama menurut saya, silakan mengisi dulu program MBKM yang nantinya akan ditawarkan ke mahasiswa ya. Nah, di sini program MBKM juga modelnya time series ya, artinya setiap periode itu pasti beda-beda ya. Jadi kalau misal program yang periode kemarin, nah kita bisa lihat terus program yang karena tahun yang aktif sekarang, kita bisa lihat ternyata di sini sudah ada 86 program yang sudah dibuat oleh Komisi MBKM ya. Cuma nanti kita bisa lihat contohnya di sini ada studi independen ya. Di sini ada prodi matematika. Ketika kita lihat maka otomatis
Nanti prodi yang bisa milih hanya yang dari matematika saja. Ya, seperti itu. Oke, saya contohkan satu program yang nantinya ditandai sebagai data dummy ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya inputan-inputan yang ada. Silakan teman-teman dari Komisi MBKM memastikan nama program MBKM-nya, lalu jenisnya ya sesuai dengan aturan yang sudah ada 8 ya magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, membangun desa atau KKN tematik. Lalu yang terakhir itu pertukaran pelajar. Nanti silakan disesuaikan jenis program MBKM-nya ya. Satu ada PTNK, satu nanti tentunya ini satu program PTNK itu aku tiga bisa semua, bisa PTNK tiga semua. lebih dari satu jenis sorry satu program itu hanya satu jenis ya satu jenis program MBKM. Jadi pastikan tidak bisa multi jenis ya satu program ini. Nah, lalu yang berikutnya nanti silakan pilih ya PKS-PKS yang ada ya di sini bisa dicari berdasarkan instansi, judul kerjasama, nama unit ya. Nah, nanti kalau misal ternyata tidak ada PKS-nya ya nanti silakan bisa menghubungi tim kerjasama dari si kermanya ya atau nanti dari sisi dari sisi pengelola LPMPP bisa mensinkronkan data S PKS yang sudah ada ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Tadi ditambah program MBKM ini, silakan nanti selain memilih PKS ini, nah ini bagi catatan penting Bapak Ibu. Jadi PKS ini sebenarnya di awal tidak perlu dipilih dulu boleh ya. Jadi kita hanya mengisikan nama program, jenis program, lalu hibah, terus jenisnya inbound atau outbound, ya sudah ada catatan di sini. Terus kategorinya, levelnya, levelnya ini universitas, fakultas atau prodi. Lalu di sini dipilih sumber dananya, ya. Kalau rata-rata kalau yang dari instansi kan mandiri ya sekarang ya. Nah, bisa dipilih di sini. Lalu untuk keterangan program ini, silakan Bapak Ibu isikan syarat-syarat yang harus dipenuhi mahasiswa, ya. Misalnya berkas-berkas yang harus dipenuhi untuk nantinya didaftarkan di program MBKM, ya, seperti itu. Lalu untuk ini ada mulai programnya mau mulai kapan sampai kapan ya selesai programnya nanti bisa dipilih. Oke. Jadi untuk yang PKS ini kalau misal belum ada data PKS-nya bisa di skip dulu ya, bisa diabaikan dulu. Nanti sambil dikomunikasikan dengan tim Sikerma. Ya kalau ternyata tidak ada, memang misalnya memang tidak ada ya, mungkin bisa diinputkan menggunakan sistem Sikerma yang diunsut ya. Atau ketika ternyata ada tetapi di sini tidak ada, nanti dari tim LPMP MBKM untuk mensinkronkan data ke Sikerma. Seperti itu. Oke, kita langsung saja pilih salah satu contoh ya. Misal di sini saya akan memilih eh, misal magang atau tidak ya. Jadi Bu Iku, Nah, misal di sini kita bisa melihat ada magang BRIN Prodi Matematika ya semester genap. Nah, ini boleh menamakan seperti ini nggak masalah ya, biar nanti mahasiswa juga tidak bingung. Nah, nanti dari Bapak Ibu Komisi MBKM bisa melihat jumlah yang mendaftar ya. Kalau di sini kan masih nol ya. Nah, ini sudah ada satu contohnya ya. Kalau sudah ada satu kita bisa lihat. Nah, ternyata sudah ada namanya Muhammad Gani Maulana ya. Nah, ini bisa dilihat informasi statusnya ya di sisi mahasiswa ini ternyata dia sudah diterima tapi dia belum memverifikasi keberangkatan ya. Artinya dia belum berangkat ya. Nah, jika belum berangkat, nanti mahasiswa ini berpotensi tidak bisa mengisi laporan harian MPKM. Seperti itu. Oke, lalu saya jelaskan kembali, ya ini contohnya ya, PKS-nya berarti belum ada, ya. Nanti kalau PKS-nya sudah ada, nanti silakan diedit, terus diisi, dipilih maksud saya, dipilih, otomatis kan
nomor PKS, nomor MOU, judul kerjasama sama instansi sudah tertaut ya. Nah, di sisi kanan ini ya ada IA Prodi Program MBKM. Ya, ini apa? Ini merupakan tanda atau flagging dari prodi-prodi yang berhak melakukan ya, berhak memilih ya, misalnya dia cuma untuk prodi ekonomi pembangunan kelas internasional. Berarti cuma mahasiswa ini yang bisa mengambil paket ini, paket program ini ya, seperti itu. Lalu di sini ada tombol kirim data program MBKM ke SIA. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya nanti dari pihak Kaprodi masing-masing prodi bisa memaketkan dengan program yang sudah kita buat di sini. Ya, jadi tidak perlu dari Kaprodi tidak perlu menuliskan paket magang ke PT Sikons Engineering misalnya kan tidak perlu ya. Jadi langsung dikirim saja di sini dan ini ada informasinya ya. Berarti ini tanggal 6 Februari jam 3 kurang 5 gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut saja ke mahasiswa ya. Berhubung saya bisa masuk sebagai mahasiswa ya, sebentar program MPKM yang misalnya dari matematika ya, atau dari yang nanti sudah terpilih. Sorry, sorry. Nah, misal ini prodi matematika ya. Berarti nanti saya akan mengambil data dari prodi matematika ya. Untuk matematika saya cek dulu ya. Untuk kode prodinya. K1B0. Oke, jadi saya cari mahasiswa yang sorry, ini data mahasiswa yang ada ya. Nah, coba saya akan masukkan data mahasiswa yang dari matematika ya. Nah, bisa di sini saya akan menginputkan, nanti saya hapus ya. Ini untuk percontohan saja. Misal saya akan memilih mahasiswa ini ya. Saya coba masuk sebagai Naresti. Nah, nah ini saya melakukan mode impersonation ya untuk Mbak Naresti Kristal Melia. Nah, di sini ketika mahasiswa itu masuk ya, sebenarnya dari mahasiswa sudah ada informasi alur pendaftaran ya dan pelaksanaan MPKM. Lalu di sini juga ada user manual pendaftaran MPKM ya. Nanti bisa diunduh ya dan dilihat ya. Nah, ini kalau dari sisi mahasiswa. Nah, lalu mahasiswa ketika akan memilih atau mendaftar MPKM ya, nanti tinggal klik daftar MPKM saja. Nah, di sini praktis nanti akan muncul data-data yang dari matematika. Misalnya ini matematika ya. Saya akan memilih studi independen ya. Atau kalau kampus mengajar di sini ya. Nah, sebentar saya foto dulu mahasiswa apa? Ini mahasiswa untuk saya hapus nanti. Oke. Jadi di sini sudah kita pilih, lalu tinggal unggah persyaratannya ya. Biasanya sih kan di sini hanya KRS terakhir ya atau KHS terakhir dari mahasiswanya. Ya, nanti bisa dikomunikasikan langsung di sana ya. Misal saya akan upload, nah, maka otomatis nanti saya akan
masuk di sini ya untuk proses yang belum berangkat ya. Nah, ini kenapa proses penerimanya langsung otomatis diterima? Karena tadi jenis programnya itu, sebentar, jenis programnya itu yang dari Mandiri ya. Ya, ini kan pendanaannya dari Mandiri ya. Maka dari pihak komisi tidak perlu memverifikasi kecuali kalau eh, sumber dananya bukan Mandiri, misalnya dari Kemendikbud ya. Misal ada dana dari luar nanti itu harus diverifikasi. Nah, ini kalau yang Mandiri berarti dia tidak perlu diverifikasi secara level prodi ya. Nanti langsung diklik saja di sini, bisa klik lihat. Nah, mahasiswanya itu harus menandai ya dia tanggal keberangkatannya mau kapan ya. Misalnya dia sudah berangkat, tanggalnya misalnya tanggal hari ini. Nah, maka otomatis kita bisa lihat di sini ya, tanggalnya sudah, maka otomatis di sini ada informasi ya, ketika sudah berangkat, dosennya siapa, pembimbing lapangannya siapa ya. Nah, nanti kalau pembimbing lapangan sudah upload nilai akhirnya untuk dari sisi pembimbing lapangan itu nanti sudah ada informasi nilainya. Seperti itu. Oke. Nah, misal saya kembali lagi, saya akan mencari mahasiswa bernama ini ya. Nah, di sini saya akan mencoba memilihkan atau memasukkan ya data dari siapa tadi namanya? Mbak ini ya, Mbak Naila ya tadi ya. Saya coba masukkan NIM-nya dulu ya, K1 B0 terus 23075 ya. Nah, nanti di sini kan prosesnya karena dia sudah berangkat dia masuk ke belum pulang ya. Nah, di sini ya masuk ya ke yang belum pulang. Karena ketika dia prosesnya tadi sudah diberangkatkan, maka statusnya dia berubah ya. Jadi Bapak Ibu di sini itu ada informasi ya status-status dari keberangkatan MBKM mulai dari verifikasi berkas, verifikasi prodi belum berangkat, belum pulang, lalu yang selesai. Lalu yang pengajuan batal, nah ini kalau pengajuan batal artinya belum batal, baru diajukan ke komisi. Nanti dari komisi tinggal klik batalkan. Seperti itu. Oke, saya cek dulu untuk Mbak Naresti ya. Nah, saya coba pilihkan ya, misalnya pembimbingnya itu saya ya, biar langsung pakai akun saya saja ya. Atau dosen atau Pak dosen ini ya. Nah ini Pak Indra kayaknya kan dari matematika ya. Saya bisa pilihkan. Terus pembimbing lapangannya ya. Pakai nah, di sini kenapa sudah ada email-email ya. Nanti Bapak Ibu harap silakan masukkan pembimbing lapangan di sini ya. Masukkan emailnya ya. Emailnya sama instansinya ya. Silakan dimasukkan di sini. Oke, saya coba masukkan dulu dosennya ya. Misal tadi ya kalau matematika kan Pak Indra ya. Pak Indra, terus emailnya misalnya ini pakai email saya saja ya. Nah, email saya misalnya ya. Oh enggak ada ya. Oke, misal seperti ini. Berarti ini dosennya bisa lebih dari satu ya, dosen pembimbingnya ya. Misalnya untuk TA sekalian kan bisa langsung dijadikan di set di sini ya. Oke, kita sudah mengesetkan Pak Indra sama email pembimbing lapangannya. Nanti saya coba masuk ya, karena saya punya akses email ini. Terus saya coba eh, mahasiswa tadi untuk menulis laporan ya, Bapak Ibu. Saya akan mencoba menuliskan laporan-laporan MBKM-nya dari Mbak Naresti ya. Saya coba masuk kembali sebagai Mbak Naresti. Nah, saya masuk sebagai Mbak Naresti ya. Terus
saya bisa menulis data laporan MPKM. Nah, di sini sudah ada catatan ya, jika laporan yang tulis terlalu besar, maka bisa hanya dengan melampirkan link luaran kegiatan di laporan MPKM. Nah, kasus-kasus yang dahulu banyak mahasiswa yang deskripsi kegiatannya itu membuat artikel panjang ya sampai mungkin puluhan MB ya satu kali laporan. Nah itu bisa kalau misalnya sistemnya tidak kuat ya kan sistem itu tergantung kapasitas dari ini ya dari unsurnya ya. Nah itu silakan teman-teman dari mahasiswa bisa tinggal menyertakan link luaran saja di sini ya. Misal saya coba masukin datanya ya, memasukkan. Nah ini kebetulan Mbak Naresti ini itu sudah ada yang ditandai sebagai keberangkatan tadi. Jadi muncul ya menjadi kampus mengajar prodi ya matematika. Nah di sini sudah ada catatan. Jadi misalnya mahasiswa itu tidak muncul di sini program yang sudah harusnya dipilih didaftarkan ya tapi tidak muncul. Nah, mungkin ini ya untuk dapat mengisi logbook atau catatan harian mahasiswa harus mengisi status keberangkatan pada menu pendaftaran MBKM ya. Jadi perhatikan kembali ya ini bagi para mahasiswa banyak yang terlewat ya. Nah, tolong pastikan statusnya di belum pulang ya, jangan di belum berangkat. Kalau di belum berangkat statusnya, maka otomatis kalian tidak akan bisa mengisi laporan harian ya. Pastikan di sini dan sudah ditandai tanggal keberangkatannya ya di sini. Oke, saya kembali lagi ke sini. Kita buat dulu ya laporan-laporan. Ya, nah, di sini untuk waktu kerjanya kita bisa ya laporan harian di tanggal ini waktu kerjanya misalnya 560 menit ya. Deskripsi pekerjaannya apa bisa dituliskan. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa menyampaikan ke mahasiswa ya bahwa ini nanti juga seperti blog biasa seperti laporan harian seperti Word ya. Jadi bisa pakai gambar di drag and drop saja bisa ya di sini ya. Nah, misal ya di sini saya copy saja. Nah, maka saya sudah mengisi semua, lalu tinggal tambahkan, maka otomatis laporan sudah saya buat sebagai mahasiswa ya. Nah, nanti laporan ini banyak Bapak Ibu yang tidak melakukan monitoring ya, karena mungkin lebih suka langsung dikirim file. Nah, nanti mahasiswa bisa mengunduh ya untuk laporan MBKM ya. Jadi nanti ketika ada 30 laporan ketika kita unduh di sini nanti outputnya adalah 30 halaman ya. 30 halaman laporan. Nanti silakan bisa diunduh lalu dikirim ke Bapak Ibu pembimbing ya. Nah, untuk tutorial juga sudah ada untuk cara mengisi logbook nanti silakan dibaca ya atau ini sepertinya video ya dilihat oleh mahasiswa ya nanti ya. Nah, ini YouTube ya nanti ya. Silakan bisa dilihat kalau masih bingung cara mengisinya. Nah, kita bisa lihat laporannya. Nah, ini nanti bisa diberikan komentar ya. Yang bisa memberikan komentar itu berarti pembimbing kalian ya. Bisa pembimbing dosen atau pembimbing lapangan ya. Bisa memberikan komentar terhadap laporan yang sudah kalian buat. Seperti itu ya. Nah, coba saya akan kembali, saya masuk sebagai dosen ini ya, dosen pembimbing ya. Kalau tidak salah itu dosennya namanya Pak Indra ya. Saya cari dulu. Nah, ini saya akses ya. Jadi ini sebagai Pak Indra, ketika saya login sebagai Pak Indra, saya bisa melihat laporan harian. Nah, di sini sudah ada ya yang menuliskan laporan hariannya. Nah, ini otomatis kalau yang login adalah dosen, dosen pembimbingnya, yang muncul ya hanya yang dibimbing saja ya. Kalau komisi nanti yang muncul berarti prodinya ya. Kalau komisi ya untuk laporan. Nah, di sini misalnya saya bisa komen ya sudah bagus ya.
otomatis nanti dari Pak Indra bisa itu dan dari mahasiswa juga bisa melihat ya. Oke, seperti itu untuk laporan MBKM harian ya. Nah, ini bisa diisi berkali-kali dan bisa dibuat kesimpulannya di-download lalu dikasih ke dosen pembimbingnya. Nah, sekarang kita coba untuk login sebagai ini ya, login sebagai instansi ya atau dari lapangannya. Saya logout dulu. Nah, ini saya pakai email yang tadi saya tandai sebagai pembimbing lapangan, maka ketika saya login otomatis saya bisa melihat mahasiswa yang apa ya, mahasiswa yang dilingkan dengan saya sebagai dosen atau sorry ya, sebagai tim dari eksternal mitra ya. Ya, misal di sini saya mitra, terus di sini saya bisa melihat tadi ya saya sudah dilingkan dengan Naresti tadi, saya bisa melihat detailnya ya. Nah, dia sudah membuat laporan sekali ya di sini ya. Oke. Nah, lalu dia eh, ketika sudah selesai ya dari pihak instansi atau mitra itu bisa mengupload nilai ya. Jadi, berarti mengupload nilainya sangat mudah. Tinggal masuk ke sini ya, masuk ke dashboard. Dashboard sudah ada otomatis. Nanti bisa masuk ke nilai atau lihat detailnya dulu ya. Lalu bisa upload nilai seperti itu ya. Misal saya upload nilai, ceritanya saya upload nilai, nggih. Saya upload nilai. Nah, misal ini ya. Ini saya cek dulu apa isinya. Oke, saya cek dulu. Nah, di sini sudah ada aturannya ya. Untuk nilai, nanti silakan Bapak Ibu komisi menyampaikan ke mitra saja ya, tinggal dilihat. Lalu upload nilai, otomatis nilainya sudah diupload ya. Misal jika salah upload bisa diupdate nilainya ya. Seperti itu. Nah, nanti dari pihak komisi ya, itu bisa melihat nilainya juga ya. Atau dari pihak pembimbing juga bisa melihat nilainya juga ya. Misal di sini kita bisa melihat, nah, misalnya di sini Pak Indra ternyata sudah ada 33 mahasiswa bimbingannya di sini. Saya lihat ya, contohnya misalnya terus di sini kita bisa melihat ada satu anak yang sudah dinilai oleh entitas luar tadi ya, oleh mitra ya. Nah, kita bisa lihat detailnya, lalu kita bisa lihat ya. Oh ini Mas masih ada error, nanti saya perbaiki ya. Untuk download nilainya ya, sepertinya di sini. Oke, nanti saya perbaiki. Untuk downloadnya masih ada kendala, tapi untuk uploadnya sudah selesai. Oke, seperti itu. Jadi proses dari penilaian ya sampai monitoring MPKM oleh satu mahasiswa ya, perwakilan satu mahasiswa tadi sudah saya laksanakan. Nanti silakan Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi bisa langsung mulai memetakan program MPKM yang akan ditawarkan di semester ini. Lalu setelah itu tinggal disetkan ke mahasiswa, disampaikan ke mahasiswa untuk segera mendaftar. Lalu untuk set pendaftarannya, mahasiswa juga harus menandai kapan dia berangkat. Supaya apa? Supaya nanti bisa melakukan proses pencatatan data MBKM tadi. Oke, seperti itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke Bu Okti. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irham atas penjelasannya yang sangat detail, nggih. Namun demikian tidak menutup ruang buat kita untuk diskusi. Barangkali Bapak Ibu ada hal-hal yang perlu ditanyakan, dipastikan, sehingga nanti saatnya mahasiswa mengisi KRS, kita semua sudah bersiap untuk menampung aktivitas mahasiswa tersebut. Untuk sesi diskusi, termin pertama kita buka untuk tiga penanya. Kami persilahkan.
Bapak Ibu saged raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Atau sudah, oh nggih. Oh nggih, silahkan Pak Parul nggih dari FIB sepertinya. FEB, Bu. FEB, maaf, maaf, maaf. Lupa-lupa, Mas. Maaf. Nggih, Baik, terima baik, kasih. silahkan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Pak Arul Fauzi dari FEB. Kebetulan saya bertugas sebagai tim atau komisi fakultas, komisi MBKM fakultas. Terima kasih tadi Mas Irham, Pak Irham sudah menyampaikan penjelasannya. Ada dua pertanyaan dari saya. Pertama terkait dengan eh, fungsi dari Komisi MBKM Prodi dan Komisi MBKM Fakultas. Nah, di dalam konteks SI MBKM seperti tadi dijelaskan, apakah ada perbedaan antara tampilan dari komisi di level prodi dan di level fakultas? Dan perbedaannya mungkin kalau ada seperti apa? Kemudian yang kedua, Pak Irham, terkait dengan unduh data. Kebetulan kami di Fakultas Ekonomi memang ada beberapa kegiatan MBKM yang sudah rutin berjalan dan 3 tahun terakhir juga mengoptimalkan kegiatan MBKM melalui pemantauan di SI MBKM. Hanya kebetulan kami dari Komisi MBKM di level fakultas itu kalau ingin mengunduh data di tiap semesternya misalnya berapa mahasiswa sih di Fakultas Ekonomi yang ikut MBKM dari prodi A, dari prodi B, dari prodi C ikut program apa saja. Nah, mungkin kami kesulitan untuk mendapatkan data di level fakultas, Pak Irham. Dalam Ya, artian, saya pernah coba download itu Excel gitu ya. Cuma kemudian yang terdownload itu seluruh unsur ngaten. Jadi semua apa namanya program yang diikuti di seluruh unsur, di seluruh fakultas. Kemudian saya coba short karena memang apa namanya datanya mungkin nggak terkelompokkan gitu ya. Jadi saya agak kesulitan. Nah, mungkin apakah ada apa namanya mekanisme untuk bisa melihat kinerja per fakultas khususnya bagi kami di level komisi MBKM fakultas. Mungkin dua pertanyaan itu sementara Bu Okti. Terima kasih. Oke, baik. Kita jawab satu persatu dulu, guys, sebelum nanti ada penanya lain. Barangkali untuk pertanyaan nomor satu, oke, Pak Irham, saged dibantu juga oleh Bu oke, Reni, nggih, karena atau Prof Yugi juga jika sudah ada di Zoom meeting ini juga sangat membantu untuk fungsi Komisi MBKM yang prodi dan fakultas apa, nggih, karena sepertinya kan Pak Irham hanya di bidang IT-nya aja atau developer dari ini nggih sistemnya. Nah, nanti untuk split tugas masing-masing barangkali akan dibantu oleh Bu Reni ataupun Prof Yugi jika sudah ada di Zoom meeting ini. Monggo silahkan untuk dijawab dulu Pak Irham. Monggo. oke, ya, matur nuwun atas pertanyaannya. Jadi terkait pertanyaan pertama untuk akses prodi, komisi prodi dan komisi fakultas, ya sebenarnya ada sedikit perbedaan, namun bukan dari tampilan, tetapi dari sisi informasi datanya. Jadi kalau yang prodi, levelnya prodi, nanti yang hanya bisa ditampilkan itu hanya yang dari prodi saja. Lalu untuk yang fakultas, yang bisa tampil itu levelnya di fakultas ya. Seluruh prodi yang ada di fakultas itu bisa tampil. Lalu untuk pertanyaan kedua, memang untuk laporan ya, itu belum saya tambahkan filter per program di fakultas atau di prodi ya Pak. Jadi nanti paling saya tambahkan fitur tersebut ya. Saya buat ada filternya sebelum diunduh ya Pak. Supaya nanti dari komisi bisa langsung mengunduh program di fakultas atau di prodi masing-masing yang sesuai aksesnya. Paling seperti itu untuk sekarang. Oke, Oke, terima kasih Pak. Nggih, oke, baik, terima barangkali kasih. nggih sudah cukup jelas Pak Parul atau Bu Reni mau menambahkan. Bu Reni, monggo silahkan. Sudah menjawab waktu itu. Oh, sudah menjawab. Pak Nggih. Ilham malah developernya yang lebih paham waktu. Oke, siap. Baik. Baik, berikutnya Bapak Ibu jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Tadi kayaknya Pak Eli menanyakan di kolom chat waktu. Oh, Aduh, iya. Oke, oke. sebenarnya kalau yang pertanyaan Pak Eli sepertinya ini nggak ya?
karena dulu kesepakatan isian laporan harian itu seperti itu, tapi kalau kita bicara maksud atau isi dari salah satu kolom laporan, misalnya di situ kan Pak Eli bertanya ya terkait tentang relasi ya. Tapi kalau menurut saya ya Pak, nanti monggo dikoreksi ya. Relasi ini kan sebenarnya lebih ke misalnya kita bekerja magang gitu kan. Nah, itu yang saya tangkap saya dulu itu ya relasi itu berarti kita berkomunikasi dengan departemen mana saja. Misalnya kalau cuma satu departemen disampaikan ya. Tujuannya supaya nanti kita tahu mahasiswa ini sebenarnya berkomunikasinya itu cuma satu departemen atau multi departemen. Menurut saya yang saya tangkap seperti itu. Tapi silakan kalau dari Bu Reni dan teman-teman kalau ada yang lebih paham ya terkait tentang isian laporan ya karena dulu saya hanya menerima format laporan yang seperti itu ya nanti kalau memang keputusannya mau diubah atau seperti apa ya monggo tapi kalau misalnya relasi itu masih terlalu ambigu ya hemat saya sih mending di strip saja ya kalau memang tidak digunakan di prodi tersebut ya seperti itu Pak Eli. Karena dulu pada saat pertemuan dulu dengan Bu Zaro di LPMPP itu relasi yang disebut itu malah hubungan dengan mata kuliah konversi nanti gitu kan. Jadi memang agak apa ya? Ini memang ambigu itu ya. Relasi itu relasi Oke, relasi dengan orang, relasi dengan departemen atau relasi dengan mata kuliah yang sebagai konversi gitu kan. oke, Nah, itu macam-macam nanti lah dan itu belum ada terstandarisasi. Kalau saya sih mending dihilangkan atau mending strip aja itu ya. oke, oke. Paling kalau sekarang mending di strip aja Pak Eli. Ya, oke. Oke, siapa? Nggih, baik. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi silakan. Bu Reni mohon dibantu yang di kolom komentar Bu Reni. Oh Monggo. iya, saya Atau izin ya, membacakan ya Bu Okti. Dari Pak Ganjar dari Ilmu Komunikasi. Saya punya dua role dalam SIMBKM, yakni sebagai MBKM Fakultas dan juga sebagai Korprodi. Selama ini sudah berjalan dengan baik. Pada sistem informasi MBKM baru bagaimana? Saya saat tadi sudah mengisi pendataan operator MBKM dengan dua role yang berbeda. Seperti itu. deh. Sebenarnya itu apa Pak Ganjar? Dari maksudnya sebenarnya tidak ada perubahan yang baru ya. Eh, Berarti kalau yang sudah berjalan dengan baik, misalnya tahun kemarin sudah berjalan dengan baik, tinggal dilanjutkan saja Pak Ganjar. Karena di sistem kan bisa mendeteksi ya, dia sebagai bisa multi role ya, bisa sebagai MPK fakultas dan juga bisa sebagai kaprodi seperti itu. Ya, mungkin saya izin menambahkan sedikit ada pengumuman Pak Irham dan Bu Okti. Di sini kita ada form pengisian pendataan operator SIMBKM mulai untuk semester genap 2025-2026 ini Bapak Ibu sebenarnya setiap semester ini formnya juga selalu ada. Namun mungkin ada pembaruan misalkan ada korprodi baru atau tim MBKM-nya berganti. Jadi mungkin bisa Bapak Ibu mengisi kembali SIMBKM ini. Jadi kalau misalnya nanti ada pendataan data baru itu nanti kami akan em, mengisikan role Bapak Ibu masing-masing sesuai yang diisikan pada form tersebut. Demikian Bapak Ibu. nggih, terima kasih Bu Reni. Monggo Bapak Ibu untuk formnya barangkali caket. Sambil berjalan barangkali ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Saya sendiri nih mau bertanya nih Bu. Oke, monggo monggo Bu Reni. Ini terkait dengan apa namanya login mitra Pak Irham. Jadi mau konfirmasi berarti nanti mitra tetap login ke alamat Oke, mbkm.akademik.unsud.ac.id nggih Pak oke, Irfan. oke. Pak Irfan. Ya, syaratnya harus didaftarkan dulu di menu pembimbing lapangan. Nah, yang bisa mengesetkan itu dari komisi, Bu. Iya. Terus emailnya itu harus Gmail atau Iya, harus Gmail, Bu. Kebetulan harus karena kan Gmail? dari Unsud juga kan untuk loginnya juga kerjasamanya dengan Google, nggih, Bu. Jadi harus pakai Gmail.
Email. Kemudian passwordnya berarti sesuai dengan password email yang Nggih, email. digunakan. Oke. Nggih. Jadi hanya mengasetkan email saja. Jadi nanti dari pihak komisi tidak perlu sampai tahu passwordnya, cuma Oke. yang penting tahu emailnya saja. Iya, tadi Nggih, dimasukkan ke pembimbing lapangan itu ya Pak ya. Kemudian nggih, nanti disetting di dosen nggih. satu, kemudian pembimbing lapangannya gitu. Betul, Oke. Bu. Bu Reni, betul. Oke, terima kasih Pak Ilham. Oke, baik. Bu Reni tadi selaku di samping ini ya, yang menggawangi kegiatan mahasiswa di luar kampus LPMPP juga ternyata user juga ya dari sistem eh, SIMBKM ini. Iya, di tingkat Oh, pro. nggih. Jadi sama-sama kita mencari informasi yang detail supaya pelaksanaannya lebih mudah buat kita. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Kemudian ini seringkali terkadang itu mahasiswa salah memilih nama program. Terkadang misalnya saya mahasiswa matematika, ada waktu itu yang pernah nyasar ke teknik informatika karena mungkin hanya melihat namanya saja ya BRIN seperti itu langsung dipencet saja gitu ya. Kemudian jadinya datanya masuk ke informatika. Jadi nanti kalau misalnya terjadi seperti ini, apa yang dilakukan oleh tim komisi MBKM Pak Irham? Nggih. Jadi nanti dari pihak komisi silakan langsung memberitahukan ke mahasiswa untuk mengajukan pembatalan program ya dari mahasiswanya. Lalu ketika mahasiswa sudah mengajukan, maka di halamannya komisi sudah ada informasi yang mengajukan pembatalan, Bu. Jadi kalau sudah dibatalkan oleh komisi, otomatis mahasiswa bisa memilih lagi program yang lain. Yang karena sudah dianggap sudah tidak ber-MPKM lagi, sudah tidak ada program yang menautkan ke dirinya di periode itu. Jadi nanti silakan bisa langsung dipilih lagi di program yang yang benar, seperti itu. Berarti bisa kami simpulkan yang pertama adalah mahasiswa membatalkan kegiatan program MBKM-nya, kemudian komisi juga ikut membatalkan sehingga kemudian mahasiswa bisa memilih nama program yang baru ya Pak Irham ya. Oke. Oke. Siap, terima kasih Pak Irham. Karena Nggih. selama ini kalau ada apa-apa selalu menghubungi Pak Irham terus. Nggih. Oke. Pak Irham ini dari pendidikan olahraga nih, barangkali ada yang menanyakan nomor WA Pak Irham, apakah boleh di-share di Oke. Oke, oke. Nggih, Oke, oke. Betul, Bu. siap. Monggo diketikkan sendiri enggak apa-apa, Pak. Oke, oke. Kolom komentar biar Bapak Ibu jika menemui kendala dapat kontak langsung ke Pak Irham. Oke. Oke. Sampun, Bu. Nggih, matur nuwun Pak Irham. Oke, Monggo sama-sama ini. Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan lagi atau semua sudah cukup jelas ya, tercerahkan. Oke. Sepertinya semuanya sudah paham ya, karena memang ini agenda tiap 6 bulan sekali, bahwasanya kita harus bersiap untuk melayani mahasiswa berkegiatan di luar kampus. Jadi barangkali Bapak Ibu sudah seperti hanya mendapatkan reminder saja, nggih, Oke. updatean-updatean terbaru. Jadi insya Allah sudah paham dan siap. Oh, nggih, ada dari Bu Diah Raina ini, Raisen. Monggo silakan Bu Diah. Terima kasih Ibu Okti atas waktunya dan juga dari Pak Irham ya atas informasinya. Sebetulnya yang ingin saya tanyakan ada beberapa, tapi Mohon karena maaf ini dari di mana nggih? ya Nyun maaf nih, mohon maaf nggih, enggak itu apa-apa. di sastra Inggris. Oh, sastra Inggris, monggo. Ya, jadi sebetulnya pertanyaan saya itu cukup banyak karena tumpukan dari tahun-tahun sebelumnya. Cuma ini ada beberapa hal yang sangat teknis yang ketika saya tanya saya harus juga melihat si MBKM-nya. Hanya saja ini sinyalnya agak kurang bagus ya di sini, jadi agak loadingnya agak lama. Salah satu pertanyaan yang sudah kami tanyakan beberapa kali itu tentang mahasiswa mengunggah laporan akhir di sistem itu kok tidak bisa ya? Mereka hanya bisa mengunggah logbooknya, tapi kalau laporan akhir itu tidak bisa, tidak ada menu unggahannya atau seperti apa? Atau memang ada ya dari kami yang belum paham seperti itu. Lalu untuk nilai DPL juga tahun lalu kami coba unggah lewat sistem itu tidak ada menunya. Di DPL itu tidak ada menu unggah nilainya. Nah, itu Oke. apakah
ya ada yang miss atau bagaimana, minta mohon informasinya. Lalu untuk yang kaitannya dengan em, apa namanya PKS yang terintegrasi dengan Sikerma, itu berarti em, Sikerma fakultas itu harus selalu mengupdate data kerjasama Mm-mm. karena begitu nih Pak, karena Iya. kami ketika mencari nama PKS-nya itu ternyata ketika disinkronize itu tidak muncul detail PKS-nya seperti itu. Mungkin itu dulu saja Pak, Bu, pertanyaan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dia. Monggo barangkali langsung Iya, ditanggapi Pak Irham. iya. Matur nuwun pertanyaan Bu Diah guys dari sastra Inggris. Jadi terkait yang terakhir dulu nih Bu, yang saya paling ingat tadi ya, yang si Kerma. Jadi kalau yang si Kerma tadi itu memang kita butuh koordinasi dengan tim kerjasama universitas ya, karena kan semua data PKS harusnya itu dikumpulkan ke website bernama sikerma.unsud.ac.id. Nah, kebetulan dari sistem MBKM itu langsung mereferensikan datanya ke sana ya. Jadi kalau datanya dari si Kerma tidak ada, itu berarti harus dikomunikasikan untuk segera diadakan datanya ya. Atau misalnya secara teknis belum upload ya, misal akan kasuistik ya Bu untuk kasus seperti itu. Nah, yang bermasalah itu adalah jika di Sikermanya sudah ada, tetapi di SCMBKM-nya itu belum ada. Nah, itu berarti nanti saya secara teknis akan meng-cross-check data yang ada di sistem MBKM-nya. Seperti itu. Lalu untuk yang kedua, untuk upload nilai upload nilai untuk lapangan, yang lapangan, yang upload itu dari pembimbingnya ya Bu, bukan dari komisinya. Jadi nanti silakan dari pembimbing lapangan mengupload ya, login berarti pembimbing lapangannya itu upload ke sistem seperti yang tadi saya praktekkan ya. Jadi di sistem sudah ada menu untuk upload nilainya per mahasiswa bimbingannya ya. Tapi perlu catatan lebih, dari komisi silakan memasukkan dulu email pembimbing lapangannya ya di menu komisi. Itu sudah ada di menu komisi, sudah ada. Iya. Lalu ditautkan juga ya, dipilih juga mahasiswa A, nanti ini apa namanya, pembimbingnya itu dari instansi A misalnya kan, sesuai dengan nama pembimbing yang sudah diinputkan sebelumnya di menu pembimbing lapangan. Itu nomor dua. Untuk yang nomor pertama, nah ini memang ada sedikit perubahan data laporan ya. Jadi kalau tidak salah di tahun pertama MBKM itu keputusannya itu nanti silakan bagi mahasiswa yang akan mengupload laporan akhir silakan diinputkan di laporan harian terakhir saja. Jadi semua ditulis di situ Iya. ya, biar nanti tidak perlu banyak menu ya Bu. Jadi nanti eh, dari komisi bisa melihat di list laporan terakhir harian terakhir pasti itu adalah laporan akhir dari mahasiswa. Jadi rekapitulasi ya, dari rekapitulasi dari laporannya ditulis di situ saja Bu ya. Misalnya nanti ada link silakan nanti ditautkan dengan misalnya Google Drive ya, ditaruh di luaran seperti itu Bu Dia. Oke, terima kasih Pak. Untuk laporan akhir nanti berarti pakai link gitu ya Pak ya. Ini baru saya Oke. ketahui hari ini. Lalu untuk yang DPL, nilai DPL itu kan kami udah mencoba dari tahun-tahun lalu ya. Emailnya sudah diunggah, apa sudah di entry maksudnya oleh komisi. Jadi yang mau bukan komisi, tapi langsung dicobakan ke DPL-nya. Mm-mm, Misalnya Ibu mm-mm, Putri, misalnya Putri Murni, misalnya sebagai DPL mau mm-mm. mengunggah nilai itu tidak bisa ya, tidak ada menu unggah nilainya. Em, lalu apa namanya? Untuk DPL ini berarti DPL itu DPL dari prodi ya Pak, bukan mentor yang dari magang, betul ya Pak ya? Karena di tempat magang tuh kami kan magang mandiri, itu ada mentor yang ditunjuk oleh instansi sana, misalnya mitra itu yang mendampingi mahasiswa selama magang tuh siapa, misalnya Pak X Mm-mm. misalnya.
Itu selama ini kami mengambil nilai dari tempat magang itu manual, kami Oke. Oh, menyerahkan form. Nggih. Kalau yang di oke. sistem berarti DPL-nya itu DPL Eh, yang di-assign ini Bu, oleh prodi. ini sudah saya share screen saya terlihat nggak Bu? Ya, Ya, misalnya saya kan sebagai DPL gitu, ini pakai email ya. luar Ibu misalnya. Pakai email luar, ketika saya login otomatis sekarang harusnya sudah ada ini Bu. Ini kan ada email. Tadi yang saya tautkan ya mahasiswanya, misalnya namanya Naresti tadi Bu. Itu kan sudah ditautkan ya di email saya, di email eksternal saya tadi ya. Nah, ketika ini sudah, berarti kan bisa upload nilai di sini Bu. Beda. Ini mahasiswa. Oh, Ya, ini di pembimbing lapangan Bu. Ini halaman pembimbing lapangan gitu. Oh, bimbing lapangan yang luar ya, Pak? Oke, yang tadi Ibu sampaikan yang pembimbing lapangan, cara Oh, uploadnya seperti apa? Seperti ini. Jadi login saja ya. Ini kan logout dulu misalnya. Saya ulang lagi nggih. Ini mm-mm. saya login, enggak otomatis di ini. halaman tersebut sudah ada Bu list mahasiswa bimbingannya. Tuh, pun email luar bukan email unsur. Berarti kalau misalnya kita langsung Tapi dengan catatan sudah disetkan gitu Bu. Misalnya eh, saya tadi sudah mengesetkan email mahasiswa tadi ya. Misalnya dengan pembimbing lapangan email Hmm. saya tadi ya Bu yang eksternal gitu Bu, Hmm. di sini. Ini lapangan yang dari Nah luar ya, ini, Pak? Pembimbing dari luar oke, ya? ini lapangan gitu. Ya, ya. Oke, ini di Oh, sebelah kiri ada informasi gitu, pembimbing lapangan. ya. Nah, emailnya kebetulan ini Bu. Jadi, Oke. oke. Nah, ini ngesetnya di mana? Di menu pembimbing lapangan gitu Bu. berarti ini Di dari menu kiri bimbing ya. lapangan. Ya, berarti harus manual ya kayak gitu ya. Lah, lalu bedanya dengan dosen 1, dosen 2 tuh apa, Pak? Yang atas ini. Kalau dosen satu sama dosen dua kan hanya memonitoring Apa ini harus gitu Bu. manual? Monitoring di laporan harian ya Bu ya. Itu Bisa berarti kon. DPL yang dari prodi ya, Pak? Yang atas tunjukan prodi ya? Oke, ini dari prodi, ini dari luar. G, G. Nah, Nah, ini yang tadi juga saya sempat sampaikan kami dari luar. cobakan, bahkan ketika masih zaman ada apa KM itu juga tetap nggak bisa masuk mereka. Atau mungkin Hmm. sekarang sudah dibenahi mungkin ya Pak. Nanti kami coba lagi Oke, berarti. nanti dicoba dulu ya Bu. Ya. Oke. Oke. Baik, Bu Diah sudah cukup tercerahkan ya dengan jawaban Pak Irham. Ya, masih sedikit remang-remang, tapi nanti Mungkin izin Nanti menambah, nyalakan lampunya biar terang begitu ya. karena ini kami sedang juga sambil nyoba-nyoba di sistem. Ada teman dosen ini Putri Murni lagi nyoba di sistem, tapi nggak kayaknya ada. tetap nggak ada. Nah, ini mungkin karena teknis ya. Takutnya nanti kami terlalu banyak tanya mengganggu ini apa Tidak apa-apa, acara. Tapi nanti tadi sudah dikasih nomor kontak dibereskan. Pak Irham, sehingga nanti kalau Ya, ada kendala boleh langsung menghubungi oke. beliau. Ya, Ya, nanti saya kontak lagi. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. ya, ya, mungkin Oke. izin baik, Bu Diah. menambahkan sedikit Oke, monggo. Bu Diah dan Bu Tri. Ketahuan dia Malah reuni. malah reuni. Eh, apa namanya? Jadi istilahnya kalau dosen 1, dosen 2 itu adalah dosen pendamping internal yang unsut. Jadi pakainya email unsut. Kemudian yang pembimbing lapangan tadi memang kadang salah itu ya, salah pengertian. Itu bukan DPL-nya kita, tapi dari mitra. Dan tadi Yang itu menggunakan nonton emailnya lagi. adalah Gmail. Jadi jangan yang lain. Kalau yang lain pasti juga nggak akan bisa mengakses. Mungkin seperti Oke. itu yang diingat. Mungkin karena istilah pembimbing lapangan itu ya, jadi kita mengaitkan dengan dosen pembimbing lapangan. Padahal itu harusnya dari mentor dari mitranya seperti Enter. Oke. Hmm, Ya, oke. oke. Nggih, Dem- makasih Bu Reni penjelasannya. Iya. Oke, terima kasih Bu Reni, Bu Diah. Monggo Bapak Ibu, jika masih ada yang mengganjal atau unek-unek, barangkali mumpung ada pakar-pakarnya, silahkan disampaikan. Oke, nampaknya cukup nih Bapak Ibu. Sudah 10.27. Oke, sepertinya sudah tidak ada. Kita sudahi atau kita genapkan nanti sampai jam 11, Bu Reni? Oh iya, masih ada lagi nih Bu Okti, maaf saya lupa tadi. Oke, Tadi Bu monggo. Alisa menanyakan materi ada di YouTube. Ya, nanti kita akan upload hasil recordingnya ke YouTube. Nanti kita share di grup. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengisi link pendataan operator, nanti saya juga izin menambahkan nomor kontak Bapak Ibu. Saya masukkan ke grup MBKM Pusat
gitu ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Kemudian ini ada Bu Tuyas. Perannya itu adalah sebagai operator Bu Tuyas dari MIPA. Katanya sistem informasi saat ini belum mengcover proses awal Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pengajuan surat pengantar magangnya seperti itu. Jadi kalau saya boleh menjawab ini untuk yang pertama ini, kalau untuk pengajuan surat pengantar magang, setahu saya itu adalah tugas dari operator fakultas seperti itu ya atau tendik untuk menyediakan pengajuan surat pengantar magang. Jadi memang tidak disediakan di sistem informasi MBKM. Mungkin nanti Mas Irham juga bisa untuk menambahkan dan mempertegas kembali ya, takutnya saya salah jawab. Kemudian hak akses by level untuk tim komisi MBKM. Mungkin nanti juga saya akan share itu ada checklist-checklistnya. Misalkan admin itu apa namanya hak aksesnya seperti apa, korporodi seperti apa, MBKM fakultas, MBKM prodi apa-apa saja yang menu-menu yang bisa diakses oleh masing-masing level tersebut. Demikian. Kemudian ada lagi operator atau admin fakultas untuk Sikerma atau SIM SIMBKM supaya tidak memperpanjang waktu dan proses. Saya kurang paham ini maksudnya. Mungkin Bu Tuyas bisa mengaktifkan mikrofon ya. Takutnya kami salah tangkap maksud dari pertanyaan ini. Yang terakhir, mahasiswa yang bersangkutan tadi sudah jelaskan sedikit. Saya kurang paham ini. Begitu. Nah, mungkinnya nomor operator atau admin fakultas ini, Pak Irham, bagaimana itu, Pak? Oke. Yang pertanyaan pertama ya, Bu, ya? Gimana, Pak? Halo. Oke. Oke. Oke, matur nuwun, Bu Reni. Jadi kalau yang pertama memang ini kalau kasusnya di ini kan memang oleh tim administrasi fakultas ya, untuk tim tendik fakultas untuk membuatkan surat pengajuan pengantar khususnya untuk yang magang. Yang selama berjalan seperti itu, yang selama ini berjalan. Nah, terkait di sistem apakah ada surat pengajuannya untuk saat ini belum? Ya, karena kan di awal permintaan ketika saya diminta untuk membuat sistem kan hanya di level operasional, nggih. Untuk administratif dari sisi surat dan kawan-kawan itu kami atau saya pribadi belum mendapatkan informasi itu. Oke, mungkin kalau keputusan misalnya apakah perlu ditambah adanya fitur untuk itu, sebenarnya kan itu kebijakan dari lembaga LPMPP, nggih, bukan dari saya gitu kan. Nah, monggo nanti bisa dipikirkan atau nopo dianalisis nggih bahasanya. Apakah perlu adanya seperti itu atau cukup seperti ini saja untuk operasional, hanya untuk operasional. Kalau di teknik memang selama ini di teknik fakultas nggih untuk pembuatan surat pengajuan pengantar lah bahasanya seperti itu. Oke, mungkin itu Bu Reni, matur nuwun. Terima kasih, Pak Irham. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu hal-hal yang ingin disampaikan, ditanyakan? Oke, baik. Cukup nggih sepertinya Bapak Ibu. Oke, baik. Barangkali semua sudah mendapatkan gambaran yang jelas, pertanyaan-pertanyaan juga sudah, dan jika ada hal-hal yang masih mengganjal, tadi sudah di-share juga nomor HP, nomor WA Pak Irham. Nanti sambil jalan berproses kita mengisi KRS, mendampingi mahasiswa, boleh dibuka forum diskusi di grup yang ada, ataupun japri secara pribadi kepada Pak Irham maupun Bu Reni, nggih, Bapak Ibu. Nggih, demikianlah agenda sosialisasi ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik, nggih. Materi tersampaikan dengan baik, pertanyaan-pertanyaan juga sudah disampaikan. Harapannya nanti akan membawa informasi yang detail, kemudian Bapak Ibu lebih semangat lagi menggawangi sistem informasi MBKM sehingga mahasiswa dapat terlayani dengan baik, nggih. Karena bagaimanapun hak mahasiswa untuk mendapatkan rekognisi atas kegiatan pembelajaran di luar kampus. Nggih. Saya selaku pemandu acara, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya, kepada Bu Reni juga yang tadi sudah membackup beberapa pertanyaan. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara, Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Okti untuk bantuannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini kita telah selesai terkait sosialisasi sistem informasi MBKM. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, moderator, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendukung optimalisasi implementasi MBKM di masing-masing program studi dan di fakultas. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka acara pada pagi hari ini kami tutup. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua.